Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Riki Aryansah dengan NIM S1S1211033 dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pada sistem operasi, yaitu proses dan penjadwalan. Pada video ini, kita akan menjelaskan 6 materi pada proses dan penjadwalan. Yang pertama, konsep proses, 2, konsep treat, 3, treat Java, 4, konsep penjadwalan, 5, algoritma dan penjadwalan, dan 6, penjadwalan. Konsep proses. Konsep proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Menurut Silberschatz, proses tidak hanya sekedar suatu kode program atau text section, melainkan meliputi berbagai aktivitas yang bersangkutan, seperti program, counter, dan stack. A1. Diagram status. Ini merupakan gambaran diagram status yang dimulai dari baru atau new state, kemudian beralih ke siap atau ready state, kemudian berada di kedua kemungkinan, yaitu run atau wait, run jalan atau run state, atau tunggu atau wait state, kemudian exit selesai atau terminate. Pada status run, status yang memiliki pada saat instruksi-instruksi dari sebuah proses dieksekusi, yaitu status run. Kemudian status waiting, status yang dimiliki pada proses menunggu sebuah event pada suatu sebuah event seperti proses MK. Kemudian ready, status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Terlihat pada layar ada new. Jadi new ini status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Sedangkan terminate, status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Ada 3 kemungkinan bila sebuah proses memiliki status running. Yang pertama, jika program telah selesai dieksekusi, maka status dari proses tersebut akan berubah jadi terminate. Kemungkinan yang kedua, jika waktu yang disediakan oleh OS untuk proses tersebut sudah habis, maka akan terjadi interrupt dan proses tersebut kini berstatus ready. Dan yang ketiga, jika suatu event terjadi pada saat proses dieksekusi, seperti ada permintaan M atau K, maka proses tersebut akan menunggu event tersebut selesai dan proses berstatus waiting. A2, proses control block. Ini merupakan proses control block. Yang pertama, status proses. Statusnya bisa jadi new, ready, running, waiting, atau halt. Setiap proses digambarkan dalam sistem operasi sebuah proses control block atau PCB. Juga disebut sebuah control block. Sebuah PCB ditunjukkan pada gambar di layar. PCB berisikan banyak bagian dari informasi berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik. Seperti terlihat pada bagian-bagian layar. Misalnya pointer, proses state, proses number, program counter, register, memory limit, list of open files, dan lain sebagainya. A3. Pembentukan proses. Sebuah proses dibuat melalui sistem call create proses yang membentuk proses turunan atau child proses yang dilakukan oleh proses induk atau parent proses. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru sehingga semua proses ini pada akhirnya membuat pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu CPU, memori, berkas, atau perangkat MK. A4. Fungsi port. Sistem operasi Unix mempunyai sistem call fork yang berfungsi untuk membuat proses baru. Proses yang memanggil sistem call fork ini akan dibagi menjadi 2, yaitu proses induk dan proses turunan yang identik. Analoginya seperti pembelahan sel, di mana satu sel membelah jadi 2 sel yang identik. Proses induk dan turunan independen satu sama lain dan berjalan bersamaan. Return kode dari sistem call ini adalah suatu integer. A5. Terminasi proses.
Suatu proses diterminasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir atau diterminasi dengan sengaja oleh proses lain. Biasanya proses induk yang melakukan hal ini suatu proses yang dideterminasi karena selesai melakukan tugasnya. Alasan mengapa biasanya proses induk melakukan terminasi sengaja pada turunannya. Alasannya, yang pertama, turunan melampaui penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Dalam keadaan ini, proses induk perlu mempunyai mekanisme untuk memeriksa status turunannya. Yang kedua, tas yang ditugaskan kepada turunan tidak diperlukan. Dan yang ketiga, proses induk selesai dan sistem operasi tidak mengizinkan proses turunan untuk tetap berjalan. A6. Proses Linux. Sebuah proses adalah konteks dasar di mana semua permintaan user dilayani sistem operasi agar menjadi kompatibel dengan sistem Unix lainnya. Linux harus menggunakan model proses yang sama dengan Unix lainnya. Prinsip dasar dari manajemen proses Unix adalah memisahkan dua proses untuk membuat proses dan menjalankan program baru. Setiap proses memiliki identitas proses yang isinya berupa satu PID. PID digunakan untuk menetapkan proses ke sistem operasi ketika sebuah aplikasi membuat sistem call untuk sinyal, modifikasi, atau menunggu proses lain. Credentials, setiap proses harus memiliki hubungan antara user ID dengan grup ID yang menentukan hak sebuah proses untuk mengakses sumber daya sistem dan file. Dan yang ketiga, personality, dapat sedikit memodifikasi semantik of system file, of system calls. Kemudian B, konsep thread. Seiring berjalannya waktu dan tuntutan teknologi, ternyata ditemukan kelemahan yang sebenarnya bisa diminimalisir pada proses. Untuk itulah diciptakan thread, yang merupakan cara dari komputer untuk menjalankan dua atau lebih task dalam waktu bersamaan. Sedangkan multithreading adalah cara komputer untuk membagi-bagi pekerjaan yang dikerjakan sebagian dengan cepat, sehingga menimbulkan efek seperti menjalankan beberapa task secara bersamaan walaupun otaknya hanya satu. B1. Keunggulan multithreading. Yang pertama, responsif. Aplikasi interaktif menjadi tetap responsif meskipun sebagian dari program sedang diblok atau melakukan operasi lain yang panjang. 2. Berbagi sumber daya. Keuntungannya adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. 3. Ekonomis. Thread membagi sumber memori dan sumber daya yang dimilikinya sehingga lebih ekonomis untuk membuat thread dan konteks switching thread. Dan yang keempat, utilasi arsitektur multiproses. Keuntungan dari multithreading dapat sangat meningkatkan pada arsitektur multiproses, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel. B2, model-model multithreading. Model-model multithreading. Adapun model-model dan multithreading dalam konsep thread adalah sebagai berikut. Yang pertama, many to many. Model ini memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread tingkatan kernel. Pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. Kemudian model kedua, one to one. Model ini memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke setiap thread, menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan model many to many. Dan yang terakhir, model many to many. Model ini multiplex, banyak thread tingkatan pengguna ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. B3, pustaka thread. Pustaka thread atau yang lebih familiar dikenal dengan thread library bertugas untuk menyediakan API untuk programmer dalam menciptakan dan memanage thread. Ada dua cara dalam mengimplementasikan pustaka thread. A. Menyediakan API dalam level pengguna tanpa dukungan dari kernel, sehingga pemanggilan fungsi tidak melalui sistem call. Jadi jika pengguna memanggil fungsi yang sudah ada di pustaka, maka akan menghasilkan pemanggilan fungsi call yang sifatnya lokal dan bukan sistem call. B. Menyediakan API di level kernel yang didukung secara langsung oleh sistem operasi. Pemanggilan fungsi call akan melibatkan sistem call ke kernel. B4. Pembatalan thread. Thread cancellation ialah pembatalan thread sebelum tugasnya selesai. Umpamanya, jika dalam program Java hendak mematikan Java Virtual Machine atau JVM, pemberhentian target thread dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, asynchronous cancellation.
Suatu thread seketika itu juga dapat membatalkan target thread. Dan yang kedua, deferred cancellation. Suatu thread secara periodik memeriksa apakah ia harus batal. Cara ini memperbolehkan target thread untuk membatalkan dirinya secara terurut. B5, thread polls. Ketika server menerima permintaan, ia akan membangunkan thread dari poll, dan jika thread tersedia, maka permintaan tersebut akan dilayani. Ketika thread sudah selesai mengerjakan tugasnya, maka ia kembali ke pool dan menunggu pekerjaan lainnya. Bila tidak ada thread yang tersedia pada saat dibutuhkan, maka server menunggu sampai ada satu thread yang bebas. B6, penjadwalan thread. Penjadwalan terdiri atas dua. Yang pertama, proses concation scope atau PCS. Pustaka thread menjadwalkan thread pengguna untuk berjalan pada LWP, live wake process yang tersedia. Kemudian penjadwalan yang kedua itu menggunakan sistem concation scope, yaitu atau yang disingkat SCS. SCS ini berfungsi untuk memilih salah satu dari banyak thread, kemudian menjadwalkannya ke satu thread tertentu, CPU atau kernel. Kemudian C, thread Java. Saat program pendahuluan thread Java. Saat sebuah program Java dieksekusi, yaitu saat main dijalankan, ada sebuah thread utama yang bekerja. Java adalah bahasa pemrograman yang mendukung adanya pembentukan thread tambahan selain thread utama tersebut. Thread dalam Java diatur dalam Java Virtual Machine atau JVM, sehingga sulit untuk menentukan apakah thread Java berada di user level atau kernel level. C1, status thread. Jadi terlihat pada layar, new thread yang berada di status ini adalah objek dari kelas thread yang baru dibuat, yaitu saat inisiasi objek dengan statement new. Kemudian runnable. Agar thread bisa menjalankan tugasnya, metode start dari kelas thread harus dipanggil. Ada dua hal yang terjadi saat pemanggilan metode start, yaitu alokasi memori untuk thread yang dibuat dan pemanggilan metode run. Saat metode run dipanggil, status thread berubah menjadi runnable. Kemudian blocked. Sebuah thread dikatakan berstatus blocked atau terhalang jika terjadinya block statement, misalnya pemanggilan metode sleep. Dan yang terakhir, did. Sebuah thread berada pada status did bila telah keluar dari metode run. Hal ini bisa terjadi karena thread tersebut memang telah menyelesaikan pekerjaannya di metode run. C2, pembentukan thread. Pembentukan thread. Ada dua cara untuk membuat thread di program Java dalam konsep thread Java, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, extend kelas thread. Untuk menjelaskan thread dapat dilakukan dan memanggil metode start. Saat start dijalankan, maka sebenarnya metode run dari kelas akan dijalankan. Kemudian cara yang kedua, implement interface runnable. Cara ini merupakan cara yang paling sederhana dalam membuat runnable merupakan unit abstrak, yaitu kelas yang mengimplementasikan interface. Ini hanya cukup mengimplementasikan fungsi run. C3, penggabungan thread. Ada keadaan tertentu di mana thread utama perlu menunggu sampai thread yang dibuatnya itu menyelesaikan tugasnya. Misalnya saja, untuk bisa mengerjakan instruksi selanjutnya, thread utama membutuhkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh thread anak. Pada keadaan seperti ini, thread utama bisa menunggu selesainya pekerjaan thread anak dengan pemanggilan metode join. Keempat, pembatalan thread. Pembatalan thread adalah menterminasi sebuah thread sebelum tugasnya selesai. Thread yang akan dibatalkan atau biasa disebut dengan target feed dapat dibatalkan dengan dua cara, yaitu asynchronous cancellation dan deferred cancellation. Pada cara pertama, sebuah thread langsung menterminasi target thread, sedangkan pada cara kedua, target thread secara berkala memeriksa apakah ia harus terminat atau dibatalkan sehingga dapat memilih saat yang aman untuk terminat. C5, Java Virtual Machine. Setiap program Java dijalankan oleh JVM. Artinya program Java dapat dijalankan di platform manapun selama platform tersebut mendukung JVM. Umumnya JVM diimplementasikan di bagian atas atau
atas suatu host operating system. Hal ini memungkinkan Java untuk menyembunyikan detail implementasi dari operasi tersebut. C6. Aplikasi thread. Dalam pembatalan thread, kita tidak dapat mengetahui thread yang mana yang akan terlebih dahulu mengerjakan tugasnya. Hal ini terjadi karena ada dua thread yang berjalan secara paralel, yaitu thread utama dan thread T1. Artinya keluaran dari program ini bisa bervariasi. D. Konsep penjadwalan. Istilah multiprogramming yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan CPU dengan cara mengatur alokasi waktu yang digunakan oleh CPU, sehingga proses berjalan sepanjang waktu dan memperkecil waktu idle. Akibatnya, sistem operasi dapat membuat komputer lebih produktif. Oleh karena itu, perlu adanya penjadwalan proses-proses yang ada pada sistem. D1. Siklus burst CPU atau MK. Dari gambar pada layar, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa burst CPU time yang lama jarang terjadi karena kebanyakan progres akan melakukan antara output ke layar dan atau file maupun meminta input dari user atau file, sehingga situasi di mana proses bekerja dengan memori dan register dalam jangka waktu lama tidak terlalu banyak ditemukan. Jadi untuk yang merah ini melambangkan I/O burst dan yang warna biru melambangkan CPU burst. D2. Penjadwalan primitif. Penjadwalan primitif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memerhatikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini bisa saja termasuk penjadwalan proses atau MK. Penjadwalan primitif memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat sebuah slice waktu operasi. D3. Penjadwalan non-primitif. Penjadwalan non-primitif ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. Penjadwalan non-primitif terjadi ketika proses hanya satu berjalan dari running state sampai waiting state. Kemudian yang kedua, apabila proses tersebut dihentikan. D4. Dispatcher. Dispatcher adalah model yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang sedang terjadwal. Fungsi dari dispatcher ini adalah yang pertama, context switching, mengganti state dari suatu proses dan mengembalikannya untuk menghindari monopoli CPU time. Yang kedua, switching to user mode dari kernel mode. Dan yang ketiga, lompat dari suatu bagian di program user untuk mengulang program. D5. Kriteria penjadwalan. Kriteria penjadwalan terdiri atas 6, yaitu yang pertama, adil atau fairness. Proses yang masuk di penjadwalan akan diperlakukan sama oleh prosesor. Yang kedua, efisien. Semua proses yang masuk penjadwalan telah mendapat bagian jadwal tersendiri sehingga waktu yang digunakan lebih efisien. Yang ketiga, respon time. Waktu yang dibutuhkan prosesor untuk menyelesaikan proses-proses dari sistem kinerja komputer. Yang keempat, sistem interaktif. Waktu yang dibutuhkan prosesor sejak sistem interaktif merupakan waktu yang dibutuhkan prosesor sejak perintah terakhir diarahkan hingga hasil pertama ditampilkan. Yang kelima, sistem waktu nyata. Sistem ini merupakan simulasi dari kinerja komputer agar proses dapat berjalan sesuai dengan waktunya. Dan yang keenam, turn around time. Waktu yang dihabiskan sejak proses masuk ke dalam sistem hingga proses itu selesai. Algoritma penjadwalan. Dalam algoritma penjadwalan ini, saya mengambil priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain 1. Time limit, 2. Memory recruitment, yang 3. Akses file, yang keempat perbandingan antara burst MK dengan CPU burst, dan yang kelima tingkat kepentingan proses. Contoh prioritas scheduling. Setiap 10 menit, prioritas dari masing-masing proses yang menunggu dalam QEW dinaikkan satu tingkat. Maka suatu proses yang memiliki prioritas 127 setidaknya dalam 21 jam 20 menit, proses tersebut akan memiliki prioritas 0, yaitu prioritas yang tertinggi. Jadi semakin kecil tingkat prioritasnya, maka itu menunjukkan tingkat prioritas yang tinggi. Ini juga merupakan contoh priority dari scheduling.
Jadi terlihat ini ada 4 proses yang terdiri dari P1 sampai P4. Kemudian durasinya yang dimana P1 terdiri atas 6 detik, P2 8, P3 7, dan P4 3. Dan nah, yang berwarna ungu ini yang dinamakan priority. Jadi semakin rendah nilai prioritinya maka itu yang semakin didahulukan, dan semakin tinggi nilai prioritinya maka itu yang semakin dibelakangkan. Jadi di sini yang memiliki priority 1 itu P2, jadi P2 yang didahulukan. Kemudian P4, kemudian P3, dan yang terakhir P1. Kemudian juga terlihat pada bawah layar itu ada average waiting time atau AWT, yang dimana yang didapatkan dari 0 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 18, kemudian dibagi 4 sama dengan 9,25. Oke, mungkin itu saja materi dari saya mengenai proses dan penjadwalan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.